lanjutkan pembahasan kita muka sifatus saja. Saya Alam Al-Fadil, Alhamdulillah, Abi Abdul Muqti Muhammad Nawawi, ala safi naja fi usuluddin wal fiqh. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan, rahmat dan juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau sampai kepada kita yang pada malam hari ini mempelajari karya beliau rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, setelah kemarin kita menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya, masuk pada kesempatan malam hari ini faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalabuhu sittun aw sab'un wa aksarul khamsatun khamsatu asrin wa aksarul khamsatu asri yauman bi layaliha aqallu tuhri bainal khaidotaini khamsatu asri yauman wa ghalabu arba'atu wa isruna yauman aw salasatu wa isruna yauman wala hadda li aksarihi wa kullu nifas muncatun wa ghalabu arba'una yauman wa aksaruhu sittuna yauman. Masuk pada pembahasan fi bayani qadril haidi mama yadhkuru ma'ahu wa amma hukmu qad taqaddam. Masuk pada pembahasan malam hari ini tentang haid dan nifas. Aqallul haid yang paling sedikit dari haid zamanan ya. Wa aqallu haid zamanan yang paling sedikit dari haid zamanan durasinya yaumun wa lailatun yaitu satu hari satu malam. Mungkin kita perlu mengulang awal dari apa yang pernah kita sampaikan dahulu di mukaddimah kitab Kasifatu saja, bahwa haid itu rutinitas atau sirkulasi rutin yang dialami oleh wanita yang akil balik sehingga dia terindikasi kebalikannya. Rata-rata wanita atau remaja putri masuk di umur berapa mulai haidnya? Bendak lali. Umur berapa, Pak? 9 tahun per bulan. Masuk pada umur 9 tahun 15 hari. Nah, ini keumumannya. Maka apabila ada kasus tertentu yang memang terindikasi seorang remaja putri sudah mengeluarkan darah, maka bisa diketahui dari tadi masa mulai haid umur rata-rata remaja putri. Kalau memang sudah masuk ke umur 9 tahun kurang atau lebih ya, maka kelebihannya biasanya 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari tidak kurang dari 9 tahun. Maka ini menjadi kebiasaan atau keumuman wanita mengalami haid pertamanya. Apabila ada seorang remaja putri yang mengeluarkan darah dan tidak ya masuk dalam syarat disebut darah haid, maka sebetulnya dia belum balik dengan keluarnya darah tersebut. Jadi seseorang remaja putri itu sebelum haid bisa saja terjadi keluar darah. Satu, memang pendarahan yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak diinginkan. Ya, mudahnya kecelakaan. Yang kedua, istihadah, darah penyakit yang memang harus dikeluarkan. Maka apabila kita mendapati ya remaja putri mendapati keluar darahnya yang pertama, kita cari tahu dulu nih umurnya berapa. Kalau memang umurnya sudah sampai 9 tahun, bahkan lebih dari 15 hari ya, 9 tahunnya, maka ini indikator pertama sudah tercapai. Nah, yang kedua, aqallul haid zamanan, durasi minimalisnya, durasi paling dekat ya, paling sebentar dari haid itu adalah yaumun walailatun, satu hari satu malam.
Jadi kalau disebut sehari dalam bahasan syariat itu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenam. Itu yaumun. Kalau disebut lailatun, maka penghitungan syar'inya dihitung mulai terbenam matahari sampai fajar shottik. Nah, ketika ada anak putri yang mengalami ya keluar darah, dia sudah berumur 9 tahun lebih 15 hari dan durasinya tidak sampai 1 hari semalam, maka syarat keduanya belum tercapai. Mungkin ya remaja putri ini mengalami istihadah atau kejadian lain ya yang itu bukan haid. Nah, ini ya catatannya ya. Maka aqallul haid zamanan yaubun wailatun ay qadruhuma ya qadruhuma muttasilan, maka harus diikuti kebersinambungan keluarnya darah dari mulai siang sampai malam, atau kalau keluarnya malam sampai siangnya masih keluar. Tapi kalau sekali saja tidak bersambung, maka bisa jadi ini bukan darah haid. Nah, ini yang menjadi salah satu syarat ya disebut dengan darah haid. Wawar bawa seruna saatan, yaitu dikonversi kalau dengan jam 24 jam. Itu baru disebut sehari semalam. Apabila kurang dari itu, maka tidak disebut dengan darah haid. Wakulu saatin khamsu asrata darajah, wakulu darajatin arba'un daqa'iq, fa'inna kusal adam anha dal migdar falaysa mahid bal huwa damun fasad. Dalam 1 jam ada 15 derajat, dalam 1 derajat ada 4 detik. Maka apabila kurang dari durasi ini, maka tidak disebut dengan darah haid, akan tetapi itu adalah darah kotor. Oke, paham ya? Jadi ini pelan-pelan karena menyangkut kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita tidak punya istri pasti berkenaan dengan anak-anak kita ya. Maka kalau tidak berkenaan dengan istri pasti dengan anak-anak kita. Kalau belum punya istri belum anak, mungkin adik perempuan, kakak perempuan, saudara-saudara kita yang mengalami haid atau kejadian keluar darah ini. Maka apabila belum sampai 24 jam atau sehari semalam durasinya, maka tidak disebut dengan darah haid. Dan itu termasuk darah kotor saja. Nah, apabila sudah sehari semalam, walaupun belum 9 tahun, mungkin sekali itu sudah haid. Karena qadarullah ya, pergantian masa kita mengalami zaman yang luar biasa sampai saat ini kita menyaksikan sendiri banyak remaja-remaja putri ya, anak-anak putri yang belum sampai umur 9 tahun sudah ya terindikasi haid. Maka satu, dia sudah terkena taklif. Nomor dua, kewajiban dari orang tuanya untuk mengawal ibadahnya. Karena dia sudah tidak dikaitkan kepada orang tuanya lagi dalam hal ibadah. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita semua. Wa ghalabu sittun aw sab'un, dan biasanya durasi haid itu rata-rata dilalui oleh para wanita sebanyak 6 hari atau 7 hari. Minal ayami bilayaliha, yaitu dari hari-hari dan malamnya juga. Wa ilab tattasil at-tima lakin balagha majmu'uha qadru yaumin walailatin. Walaupun tidak berkesinambungan keluarnya darah, tapi kalau memang keluarnya 1 hari sesaat, maka dikumpulkan ya waktu keluarnya tadi kok sudah mencapai durasi 24 jam, maka itu termasuk darah haid. Jadi kadang ada yang keluarnya siang aja, ada yang
berkesinambungan ya, dari siang sampai malam. Atau di hari-hari tertentu keluarnya pas banyak-banyaknya. Nah, ketika digabung dari waktu-waktu keluar darah tadi, maka sampai kepada jumlah satu hari satu malam atau 24 jam, maka itu sudah masuk kategori darah haid. Jadi itu ya. Wa ghalabuhu situn au sab'un. Waksaruhu khamsatu asri yauman bilayaliha. Dan paling banyak keluar darah haid bagi wanita selama 15 hari beserta malamnya. Jadi ini paling panjang. Tidak ada durasi haid yang melebihi batasan 15 hari ini ya. Maka paling banyak dari wanita haid itu jumlahnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka disebut dengan istihadah, darah rusak, darah penyakit. Nah, maka ini yang harus jadi pengertian bagi kita. Nah, jadi kalau menghitung ya, satu hari satu malam, maka dihitung mulai keluarnya. Kalau mulai keluar siang, berarti habisnya nanti per siang lagi. Kalau keluarnya malam, maka habisnya per malam harinya. Maka ketika 15 hari tadi dihitung dengan durasi jam, harus dari mulai pertama keluar 24 jamnya sampai kapan? Nah, itu satu hari. Ya, ada saudara kita atau istri kita keluar haid di waktu duhur atau sebelum duhur. Maka di waktu itu mulai penghitungan waktu sampai 24 jam lagi, berarti besok menjelang duhur itu baru satu hari dihitungnya. Gitu ya. Kalau dia keluarnya pada maghrib sebelum isya, maka mulai penghitungannya ya tadi pada maghrib sebelum isya. Maka satu harinya adalah besok ketika sudah maghrib sebelum isya. Nah, begitu ya. Jadi ini penghitungan satu hari masa haidnya. Apabila sudah berlalu 15 hari, kok kemarin dihitung dari siang nih. Maka siang yang ke-15 hari ini dihitung suci. Maka dia wajib mandi. Kalau setelah mandi keluar darah lagi, maka darah yang keluar setelah 15 hari tadi dihitung darah istihadah. Maka wanita yang mengalami istihadah disebut dengan mustahadah. Jadi kita bedakan ya. Istihadah itu darah kotor, mustahadah wanita yang mengalami keluar darah kotor. Nanti kalau nanti ada apa namanya? Apa namanya ini? Nama-nama syar'i ya. Penyebutan syariat di dalam hal tertentu, maka itu kita bisa pahami. Karena nanti kalau di bahasa fikih dengan bahasa akidah itu penyebutannya bisa berbeda. Satu kata yang sama, maksud dari penyebutan tadi tujuannya berbeda. Maka kalau kita bahas fikih, istihadah itu ya adalah darah kotor, sedangkan orang yang ya mengalami keluar darah kotor tadi disebut dengan mustahadah ya. Apabila ada wanita yang sudah 15 hari dengan cara penghitungan yang seperti kita sampaikan tadi, sudah sampai pada masanya atau batas waktu 15 hari tadi, dan tetap keluar darahnya, maka itu disebut dengan darah istihadah, dan wanita tersebut disebut atau dinamakan mustahadah. Maka kalau sudah lewat 15 hari, suami boleh kumpul dengan istrinya walaupun masih keluar darah. Kita waktu suntikan. Karena kalau lebih dari 15 hari ya orang tuh ya. Ya. Kata Sayyidina Umar ketika menanyakan batas ya, batas kemampuan atau daya tahan wanita, maka adiknya mengatakan
kita para wanita tidak mampu menahan sampai batas 40 hari. Maka semenjak data itu didapatkan oleh Sayyidina Umar, pengiriman pasukan di dalam beberapa agresi atau eh, apa namanya, pengiriman pasukan namanya biasa delegasi ya, atau apa sebutannya apa? Wes pokoknya ngono ya. Ya, pengiriman delegasi tentara keluar kota itu dibatasi 40 hari. Setiap 40 hari maka diadakan pergantian petugas, ya, ekspedisi. Ya. Kalau ada ekspedisi yang keluar kota, nah, kalau dalam kota biasanya Yusong Lipe lah ya. Nah, tapi yang luar kota kan tidak mungkin Lipe, mau pulang ya di absen ketahuan nanti. Maka kalau yang luar kota oleh Sayyidina Umar itu dibatasi 40 hari. Ternyata bagi laki-laki itu tidak sepanjang itu durasi ketahanan menahannya. Maka apabila sudah sampai 15 hari selesai haidnya, masuk batasan istihadah, di dalam syariat diperkenankan untuk berkumpul suami istri walaupun masih keluar darah. Ya, tinggal ada yang maaf ya, ada yang dopo, ada yang tidak bisa. Katanya udah dopo-dopo tapi ya ini masalah ya. Jadi keluasan syariat dari pembahasan yang seperti ini menjadikan kita bisa terjaga dari sesuatu yang sifatnya dosa atau maksiat ya. Wadhalika zaid damu istihadah wa tusabal mar'atil lati zada damuha alal khamsati wa asri mustahadatan wa yajudu wadil mustahadah ghairal mutahayyir walau ma'a nuzulid dam wa bi wa yajuzu at-tamahud lil hajati wa'lam anna kulla dzalika bitaftisi ya wal fahsi minal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu li lisanil Arab. Ini atas dasar penelitian dan juga eksplorasi dari Imam Syafi'i terhadap wanita-wanita Arab. Jadi kalau sudah 15 hari dipastikan sudah suci, setelah mandi maka istri tadi boleh digauli suaminya. Syaratnya apa? Tidak ada keraguan. Wes resik temenan kuat durung. Ditakoni begitu, Pak. Ya. Karena ada juga wanita yang maaf agak Pak, biasanya mania begitu ya. Ya, maafan gitu ya. Jadi kadang-kadang tergesa-gesa. Dia belum sampai selesai waktunya tetapi sudah berhasrat. Maka laki-laki walaupun sajane ora iso nolak, tapi ketika batasan syar'i itu sudah diketahui, harus ditanya dulu. Sudah 15 hari itu belum? Cara ngitung kamu gimana? Ketika dia sudah 15 hari, ini sudah batas waktunya. Sudah mandi atau belum? Ya, karena kalau belum mandi, itu dihitung dosa. Walaupun bojone dhewe. Ya. Sama ketika kita membahas hukum liwat. Liwat itu apa? Lah, berhubungan melalui jalan keluarnya kotoran. Nah, itu namanya liwat. Walaupun dengan istrinya hukumnya dosa. Ya, jadi hati-hati, hati-hati. Karena kalau sudah ya terlanjur biasanya ada sensasi tertentu lalu menjadikan ya ketagi ya. Maka dijaga betul ya. Yang wanita menjaga batasan-batasannya, yang laki-laki juga menjaga batasan-batasannya sehingga tidak sampai terjerumus kepada perilaku yang berdosa tadi ya. Maka darah yang keluar tadi istihadah, wanitanya mustahadah dan boleh digauli
kalau memang tidak ada keraguan. Ini berdasar penelitian dan eksplorasi dari Imam Syafi'i dari beberapa wanita Arab. Suma aqallu bainan haidataini khamsatu asyara yauman ya. Ai bilayaliha mutasilatan wa furuju biqauli bainal haidataini aturu baina haidin wa nifasin fa ina yajuzu ayakuna aqallu min dalik taqaddamal haid ala nifas au ta'akhara anhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, batas suci antara haid seseorang itu paling minimal 15 hari. Itu minimal. Ya. Berarti kalau yang haidnya 7 hari, batas sucinya berapa? 23 hari. Kalau yang haidnya 6 hari, berarti berapa hari? 24 dan seterusnya. Maka kebiasaan durasi haid itu bisa menjadi penentu ya untuk hukum selanjutnya. Kalau dari remaja haidnya 3 hari, ya kemungkinan sampai tua dia akan mengalami haid 3 hari. Kemungkinan ya, karena mungkin ada perubahan dan kondisi tertentu yang bisa menjadikan durasi haid itu bertambah atau berkurang. Ya, sing gadis aku 7 dino. Saiki wis ora gadis 4 dino. Itu bisa juga gitu ya. Atau kebalikannya, dulu masih gadis 3 hari, setelah tidak gadis bertambah harinya. Itu bisa. Maka kebiasaan itu menjadi patokan masa suci. Kalau ya sampai di batas 15 hari ya keluar darah lagi, maka bisa di konversi dengan durasinya tadi. Ki wis 3 dino biasanya mampet suci, kok beberapa hari kemudian keluar lagi. Kalau ini cuma sekali keluarnya, tidak sampai 24 jam, maka itu disebut dengan darah kotor. Tapi kalau keluarnya 24 jam, maka itu haid lagi. Karena batas 15 hari ini belum terlampaui. Gitu ya. Jadi fase mulai haid sampai suci itu paling banyak 15 hari. Kalau ada yang terputus di dalam 15 hari ini, tidak termasuk yang dikatakan haid 24 jam, maka darahnya disebut darah kotor, istihadah. Tapi kalau keluar lagi dan sampai 24 jam, maka itu disebut haid. Karena masih dalam ya cakupan 15 hari tadi. Setelah ya dari mulai haid sampai 15 kok keluar lagi, maka ini pasti istihadah. Bisa dibedakan. Jadi mak ketone peneng wae kudu ngrungokke ya. Jadi karena berkenaan dengan edukasi kepada putrinya nanti. Kalau bapak nggak mungkin, no pengen jago sik tak kandani, nggak mungkin. Pasti yang komunikasi aktif dan intent ibu ya karena ini adalah keharusan bagi wanita. Sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabiah Ansor bertanya tentang haid, maka Nabi me, apa, me, apa ya, menunjuk Ibunda Aisyah untuk menjelaskannya. Tanya aja kepada ibumu, dia sudah paham. Jadi kalau perkara-perkara sensitif ini kita jangan turun tangan bahasan, kecuali pengajian umum seperti ini. Kalau pengajian umum bahasan seperti ini yang lebih afdal memang putri. Jadi ada buku khusus ya, Yas'alunaka 'anil mahid. Satu judulnya itu, Yas'alunaka 'anil mahid. Itu ada sekitar 90 ya, 90 halaman. Bukunya kecil, membahas detail tentang haid. Ada juga Yas'alunaka 'anil mahid, bab tentang nifas. Ini rekomen. Nanti kalau ke toko buku atau perpustakaan bagi remaja putri atau ibu-ibu yang ingin memperdalam pemahamannya tentang darah
wanita, maka bagus membaca buku-buku ini. Ya. Saya lupa pengarangnya dari salah satu ning ya, pondok besar di Jawa Timur. Dan ini buku rekomen untuk dibaca ibu-ibu dan remaja putri. Karena ini urusan mereka. Ojo sidik sedakan karo suami ini. Lha nek suami ini ngerti, Pak. Nek suami ini ra ngerti. Nah, alah mbuh wong aku rak tahu ngono malah repot ya. Nah, ini kan jadi walaupun tadi ya dengan edukasi secara umum ini mengharuskan seseorang laki-laki itu secara umum ya tahu bahasan-bahasan tentang hal seperti ini. Maka kalau ditanya gambaran besarnya tahu. Nanti kalau ada masalah yang lebih meminta atau menuntut detail, maka dikembalikan kepada ahli ilmu. Nah, begitu ya. Nah, ini sebagai referensi semua bagi kita. Wa ghalabu arbaatun wa hisruna yauman ya. Rata-rata kalau haidnya itu 6 hari, maka masa bersihnya adalah 24 ya, 24 hari. Au salah satu wa isruna yauman atau 23 hari ya kalau haidnya diambil 37 hari tadi. Ain kana sab'an ghaliban atau ru bi baqiyati sahri pada ghalibil haid li anna sahra al adadi la yahlu ghaliban an haidin wa tukhrin ya. Karena hari di dalam 1 bulan itu jumlahnya 30 rata-rata. Jadi kalau penanggalan Komariah jumlah hari di dalam 1 bulan berapa? 29 sampai 30 hari ya. Maka rata-rata jumlah dari hari di dalam bulan-bulan Komariah itu 30. Karena ada hadis fa'in humma ya. Kalau tidak terlihat hilalnya maka digenapkan 30. Dan kejadian ini sering sehingga hitungan hari di dalam 1 bulan kebanyakan adalah 30 hari. Maka kalau haidnya 7 hari, sisa sucinya adalah 23. Kalau haidnya 6 hari, maka sisa sucinya adalah 24. Nah, itu sebagai wacana ya bagi kita. Ya. Wala hadda li aksari ay atuhru bil ijma'i walida qala Ibnu Qasim al-Ghazi fi saril ghayah faqat tamkusu al-mar'u dahraha ay abadaha bila haidin ay kasayyidina Fatimah alaihi salam wa hikmatuhu adamu fawati zamani alaihi bila ibadatin. Dan batas suci bagi seseorang wanita itu ada yang tanpa batas. Jadi memang ada wanita yang tidak haid. Siapa? Salah satunya adalah Fatimah Zahra, putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini bebas hambatan. Ya. Jadi kalau kita punya istri nggak pernah haid, namanya bebas hambatan. Kecuali yang ada perkara-perkara yang memang yang menjadikan dia tidak bisa dekat dengan kita. Maka Sayyidah Fatimah sepakat ya, para ulama menyebut beliau adalah wanita yang tidak pernah haid. Sampai di bahasan ini ya, ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan dulu. Jadi ada seorang perempuan suppose aja dia bisa sekitar yang terus kedua di hari ke-5 atau ke-6 selesai syukur diatasi terus si Muhammad ini mandi dengan hadir sampai sehari sampai maghrib dan maunya si suami nggak jatah setelah kepake keluarlah
Ah, hubungannya dari mana? Ah, no. Anu, ah, ya sebenarnya untuk anak yang pertama kali mendapatkan tamu itu kalau lagi dengan minimal 1 kali 24 jam atau 3 hari. Tapi kalau ada anak yang baru pertama kali menerima tamu itu kurang lebih ada 10 sampai 11 hari. Itu normal ya bu. Nah, Oke, yang pertama apabila ada seorang wanita haid, kemudian secara adat ya yang dia miliki kebiasaannya itu sudah bersih, lalu dia mandi. Setelah mandi, malamnya dia berkumpul dengan suaminya. Setelah berkumpul, keluar darah lagi. Hukumnya makfur, dimaafkan karena memang sudah suci dan sudah mandi. Maka darah yang keluar dikonversi dengan durasi lagi tadi. Kalau sampai 24 jam ke depan tidak keluar, maka darah tadi hanya darah kotor. Sisa-sisa aja ya. Nerano tanggung lebu ya rak melu metu gitu bahasanya ya. Nah, ini kan darah kotor yang ikut keluar. Maka apabila 24 jam tidak ada yang keluar lagi, maka itu disebut istihadhah dan ketika dia meninggalkan sholat wajib qadha. Lagi kok metu meneh. Tak entelane wae nganti awan. Ternyata dia ndak subuhan, ndak sholat duhur dan tidak keluar darah lagi. Gitu ya. Maka subuh dan duhurnya ini harus diqadha karena status dia adalah mustahadhah, bukan orang yang haid. itu nanti setelah proses walaupun tidak sampai 24 jam wajib mandi sholat. Iya, wajib mandi junub. Mandi junub. Kalau keluar istilahnya kan nggak wajib mandi kan, cuman dibersihkan saja karena itu darah kotor. Nah, yang wajib mandi adalah junubnya dan meninggalkan sholat tadi wajib qadha. Kalau meninggalkan sholat, oke. Yang kedua ada seseorang anak putri ya yang baru kedatangan haidnya. Lalu dia sampai berapa hari tadi? 12 hari ya. 12 hari. Maka itu normal karena masih dalam cakupan 15 hari tadi. Jadi batasan lamanya wanita haid itu adalah 15 hari. Maka kalau tidak kurang dari 15 hari maka dianggap normal. Walaupun nanti ya tadi ada perubahan setelah agak dewasa berkurang itu nanti bisa memang ada yang berubah ya. Nah, maka ketika sudah seperti itu menjadi pedoman. Oh, berarti memang haidnya lama ini ya. Itu salah satu indikator saja. Tapi perubahan nanti yang paling tahu adalah ya yang mempunyai masalah tadi yang mempunyai kasus tadi. Sehingga bagaimana cara dia di dalam ya berhubungan kalau sudah punya suami atau ketika melaksanakan hari-harinya di dalam kebiasaannya karena tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran itu wis biasa taat yo. Ewo. Biasanya sholat terus awake dhewe meh sholat. Oh, haid jebule enggak sholat. Dan di sini nanti di bahasan tasawuf ya. Itu ada kata-kata ridho. Ridho bi qadha. Termasuk orang yang ridho dengan ketentuan Allah adalah wanita yang ditakdir haid lalu dia sadar, oh saya haid maka ibadah saya adalah tidak sholat, justru itu. Oh ibadah saya tidak puasa, maka tidak puasa dan tidak sholatnya, tidak membaca Qurannya seorang yang terkena haid itu kalau diniati ibadah justru ibadah. Ojo malah gelo, wah sakjane nerahet aku iso sholat. Itu malah dosa bagi dia karena takdir menentukan dia untuk mendapat haid. Nah, ini bahasan ayah kepada anak. Nah, teknis ya, haid pembersihannya itu ibu.
Tapi cara menghadapi kondisi haid itu ayat. Ya. Kok ora murojaah no lagi haid Pak? Ya sing sabar. Sampean niat murojaah karena haid kuwi ganjaran. Nah, itu edukasinya sendiri. Ya. Sama seperti kita ya. Memang akan sih hutan. Wah, jadi mau ngarah hutan yo bisa mengangkat. Ora sah-sah jane. Kalau tidak berangkat ngaji ya ibadah liyane gitu. Salah yang lain diri itu di situ gitu. Ya. Yes, Pak. Cukup ya? Alhamdulillah. Sudah bisa. Loh, sudah. Sudah ya. Alhamdulillah bahasan tentang nifas insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Kita cukupkan aku lulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa qafaratul mukhlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.